Champions, are you ready? Selamat datang di Harmony of Champions. Saya Ayu Intan Purnama Dewi Putu sebagai pemandu kegiatan hari ini. Champions, akan ada dua materi yang disampaikan, yaitu apresiasi bahasa dan sastra Indonesia serta periodisasi sastra. Materi pertama, apresiasi bahasa dan sastra Indonesia. Harap simak dan perhatikan. Apresiasi sastra. Apa sih itu sebenarnya? Sebelumnya, kalian pernah nggak sih baca novel, puisi, atau menonton sebuah drama? Dan pada saat menonton atau membaca novel tersebut, kalian merasa terhanyut sama ceritanya. Tanpa kalian sadari, itu merupakan tanda bahwa kalian sedang melakukan apresiasi terhadap karya sastra. Jadi, pada intinya, apresiasi sastra adalah proses mengenali, memahami, dan menghargai karya sastra seperti cerpen, novel, drama, dan juga puisi. Ini tidak hanya sekedar sebagai soal membaca ataupun sedang menonton, tapi juga melibatkan pemahaman, perasaan, dan penilaian kita terhadap karya sastra itu sendiri. Lalu, apa sih sebenarnya tujuan dari apresiasi sastra ini? Sebenarnya, apresiasi ini bertujuan untuk menilai atau menghargai karya sastra yang ada. Namun, selain itu, apresiasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap isi dari karya sastra tersebut. Selain itu, terdapat juga tujuan lainnya seperti menambah wawasan tentang budaya, sejarah, dan kehidupan sosial, serta mengembangkan kepribadian lewat nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Dan selain itu, karya sastra juga bertujuan sebagai hiburan dan refleksi kehidupan. Kadang, kita juga bisa menemukan diri kita di dalam suatu cerita, dan kita juga dapat meningkatkan kreativitas. Misalnya, dalam menulis, membuat musikali puisi, dan pementasan drama. Nah, sekarang kita bahas manfaatnya. Kenapa sih apresiasi sastra itu penting? Jadi, apresiasi terhadap bahasa dan sastra memiliki berbagai manfaat yang penting dalam kehidupan. Salah satunya adalah pengembangan keterampilan berbahasa yang membantu meningkatkan kosakata, kemampuan berbicara, menulis, dan berkomunikasi secara efektif. Selain itu, apresiasi sastra juga memperluas pemahaman tentang budaya dan sejarah masyarakat, memberikan wawasan lebih dalam mengenai nilai-nilai kehidupan yang berbeda. Melalui karya sastra, seseorang dapat mengembangkan empati dan pengertian terhadap perasaan dan pengalaman seseorang. Kegiatan ini juga menasah kreativitas dan imajinasi yang pada gilirannya mendorong pemikiran kreatif dan solusi inovatif. Selain itu, sastra mengajarkan nilai moral dan etika yang dapat memperkuat karakter serta melatih keterampilan berpikir, kritis logis, dan menganalisis karya sastra. Tidak kalah penting, sastra juga memberikan hiburan dan relaksasi yang dapat mengurangi stres dan membawa ketenangan bagi pembacanya. Terus, gimana sih cara kita mengapresiasi sastra? Nah, dalam proses apresiasi sastra, terdapat beberapa tingkatan. Dimulai dari menggemari, yaitu ketertarikan awal terhadap karya sastra. Selanjutnya, seseorang akan menikmati keindahan bahasa, tema, dan alur cerita. Pada tahap berikutnya, apresiasi berkembang menjadi mereaksi, di mana seseorang memberikan pendapat dan analisis terhadap karya sastra. Terakhir, pada tingkat yang lebih tinggi, seseorang dapat memproduksi karya sastra, mengkritik, atau bahkan menciptakan karya sastra itu sendiri. Oke guys, terakhir kita bahas dua bentuk utama apresiasi sastra. Nah, apresiasi sastra memiliki dua bentuk utama, yaitu apresiasi reseptif dan apresiasi produktif. Apresiasi reseptif merupakan apresiasi yang dilakukan dengan cara menikmati dan memahami karya sastra. Caranya bisa dengan membaca buku, mendengarkan puisi, ataupun menonton pementasan drama. Setelah itu, kita bisa menginterpretasi isi karya sastra berdasarkan sudut pandang kita sendiri. Kemudian ada apresiasi produktif. Nah, apresiasi ini lebih cenderung ke proses untuk menciptakan sesuatu,
Misalnya, setelah kita membaca novel inspiratif, kita bisa membuat cerpen sendiri ataupun menulis puisi. Dengan cara ini, kita tidak hanya dapat menjadi penikmat, tetapi juga dapat menjadi pencipta karya sastra. Nah, adapun beberapa contoh karya sastra yang dapat diapresiasi. Pertama, yaitu ada puisi. Nah, puisi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, menggambarkan semangat dan pemberontakan dalam menghadapi kehidupan. Kedua, ada novel. Novel berjudul Sunset Bersama Rosie, karya Terelie, menyajikan kisah emosional tentang kehilangan dan cinta dalam latar budaya Indonesia. Ketiga, ada drama. Drama berjudul Romeo dan Juliet merupakan drama klasik yang mengisahkan kisah cinta tragis dan konflik keluarga. Keempat, ada cerpen. Nah, salah satu contoh cerpen yaitu Robohnya Surau Kami merupakan cerpen yang mengandung kritik sosial terhadap masyarakat yang pasif dan kurang peduli terhadap perubahan zaman. Dan terakhir atau yang kelima ada esai. Nah, esai itu sendiri merupakan tulisan yang digunakan untuk mengulas fenomena sosial, budaya, atau bahkan membahas karya itu sendiri. Champions, tibalah kita di Harmony of Champions. Sebelum berkompetisi, simak dan perhatikan peraturan games yang telah kami buat. Peraturan Harmony of Champions. 1. Setiap anggota kelompok duduk pada tempat yang telah disediakan. 2. Setiap anggota kelompok meletakkan perangkat elektronik di tempat yang telah disediakan. 3. Dalam games Harmony of Champions, peserta diharapkan untuk tetap kondusif. Games pertama, Speed Challenge. Adapun tata cara dan peraturan Speed Challenge. 1. Permainan akan dilakukan secara berkelompok. 2. Dalam permainan ini, terdapat 7 butir soal yang harus dijawab secara cepat. 3. Setiap butir soal diberikan waktu menjawab selama 10 detik. 4. Setiap jawaban yang benar akan diberikan nilai sebesar 1 poin. 5. Tim dengan poin tertinggi akan menjadi pemenang pada sesi Speed Challenge. 6. Poin yang diperoleh akan ditampilkan di papan tulis yang telah disediakan. Champions, Speed Challenge dimulai. Soal pertama. Siapakah sastrawan yang menciptakan puisi yang berjudul Aku? A. Chairil Anwar. B. Pramodia Ananta Tor. C. Taufik Ismail. D. W.S. Rendra. Soal kedua. Kegiatan mengapresiasi karya sastra dengan cara menikmati dan memahami karya sastra berdasarkan sudut pandang pembaca merupakan pengertian dari A. Apresiasi produktif. B. Apresiasi sastra. C. Apresiasi emosional. D. Apresiasi reseptif. Soal ketiga. Dalam tingkatan apresiasi sastra, tahapan di mana seseorang mulai mengungkapkan pendapatnya terhadap karya sastra disebut dengan A. Menggemari. B. Menikmati. C. Mereaksi. D. Memproduksi. Soal keempat. Apresiasi sastra melibatkan 3 unsur utama dalam prosesnya. Sebutkan 3 unsur utama tersebut. Soal kelima. Sebutkan 3 contoh karya sastra yang dapat diapresiasi.
Soal keenam. Apresiasi sastra memiliki beberapa tingkatan yang menunjukkan sejauh mana seseorang memahami dan terlibat dalam karya sastra. Urutan tingkatan apresiasi sastra yang benar adalah: A. Menikmati, menggemari, mereaksi, memproduksi. B. Menggemari, menikmati, mereaksi, memproduksi. C. Menggemari, mereaksi, menikmati, memproduksi. D. Mereaksi, menggemari, menikmati, memproduksi. Soal ketujuh. Berdasarkan penjelasan materi sebelumnya, sebutkan minimal 2 tujuan dari apresiasi sastra. Speed challenge berakhir. Champions, sampailah kita pada materi kedua, periodisasi sastra. Simak dan perhatikan materi yang telah kami siapkan. Nah, sekarang coba deh kalian bayangin kalau saat ini kalian lagi membaca sebuah novel zaman dulu. Terus setelahnya kalian membaca novel zaman sekarang. Nah, gimana? Rasa banget kan perbedaannya? Lalu, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Nah, sebenarnya sastra itu sangat mirip dengan manusia. Dia bisa berubah, berkembang, bahkan berevolusi. Makanya saat ini kita mengenal istilah periodisasi sastra. Nah, tentunya teman-teman di sini masih ingat dong apa sih itu sastra? Nah, singkatnya, sastra itu adalah sebuah karya seni yang menggunakan bahasa untuk menyampaikan ide, kisah, ataupun perasaan. Nah, tapi bedanya, sastra ini memiliki unsur-unsur yang sangat identik dengannya, seperti keindahan, kreativitas, dan makna yang terkandung di dalamnya. Lalu sekarang, apa itu periodisasi? Nah, periodisasi sastra itu bisa kita ibaratkan kayak timeline. Nah, kita mengelompokkan sastra berdasarkan zaman dan juga ciri khasnya. Misalkan, sastra sebelum kemerdekaan, sastra setelah kemerdekaan, ataupun sastra modern. Nah, periodisasi ini bukan cuma soal tahun, tapi juga pengaruh budaya, sosial, dan bagaimana cara berpikir pengarangnya. Nah, pada intinya, sastra di sini memiliki vibe-nya tersendiri di setiap periode. Lalu, kenapa sih kita harus repot-repot membuat periodisasi ini? Nah, periodisasi sastra dibuat agar peneliti ataupun penulis lebih mudah untuk memahami isi dari sastra itu sendiri. Adapun beberapa tujuan dari periodisasi sastra ini. Yang pertama yaitu mempermudah pemahaman. Nah, dengan adanya periodisasi, kita bisa melihat nih bagaimana gaya, tema, dan juga teknik sastra yang berkembang dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua, yaitu mendukung penelitian. Jadi sastra di sini bukan hanya cuma sekedar karya seni, tapi juga merupakan rekaman sejarah dan budaya. Sehingga periodisasi akan membantu peneliti untuk memahami nih bagaimana perubahan sosial, budaya yang tercermin dalam perkembangan sastra. Nah, yang ketiga yaitu menjadi panduan bagi penulis baru. Nah, dengan belajar dari karya-karya sebelumnya, penulis baru dapat menciptakan sebuah karya yang lebih segar tanpa meninggalkan akar tradisi dari sastra itu sendiri. Nah, secara garis besar, periodisasi sastra ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu memudahkan pemahaman perkembangan sastra. Dengan adanya periodisasi, kita dapat melihat nih bagaimana gaya bahasa, tema, dan teknik penulisan yang berubah mengikuti kondisi masyarakat pada zamannya. Lalu yang kedua yaitu menjadi dasar penelitian sastra dan juga budaya. Nah, karena sastra mencerminkan kehidupan sosial, periodisasi ini akan membantu menghubungkan sastra dengan sejarah, filsafat, dan ilmu sosial lainnya. Nah, yang ketiga yaitu membantu penulis dalam menciptakan karya baru. Jadi, dengan memahami karya dari masa lalu, ini dapat memberikan beberapa inspirasi bagi penulis untuk mengembangkan sastra yang lebih inovatif tanpa kehilangan akar budayanya.
Nah guys, sastra di dalam perjalanannya banyak sekali perubahan-perubahan dari zaman ke zaman. Nah, sastra di Indonesia awalnya muncul di tahun 1850. Hingga saat ini banyak sekali perkembangan pada sastra Indonesia. Nah, bagaimana perjalanan sastra Indonesia? Mari kita simak. Yang pertama, sastra Indonesia pada periode 1850 sampai 1933. Nah, pada periode ini, sastra berfokus pada persoalan adat seperti kawin paksa dan beberapa konflik antara kaum tua maupun kaum muda. Adapun sastranya yaitu yang pertama, sastra Melayu Tionghoa. Nah, sastra Melayu Tionghoa tumbuh sebelum sastra Indonesia modern ada. Adapun ciri-ciri dari sastra ini yaitu pertama, menggunakan bahasa daerah Indonesia setempat seperti bahasa Melayu dan bahasa Jawa. Kedua, karya sastranya ditulis lebih realistis. Yang ketiga, banyak kreasi baru. Yang keempat, menjadi perintis jalan bagi sastra Indonesia modern. Yang kelima, menggambarkan pergulatan mencari identitas dan pengakuan yang dialami oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Adapun beberapa penulis sastra Melayu Tionghoa yang terkenal yaitu Lee Kim Hook dan Bun Sing Hu. Selanjutnya ada bacaan liar. Nah, sastra bacaan liar merupakan jenis sastra yang ditulis untuk mengajak rakyat melawan kaum penjajah dan mengandung kritik terhadap kolonialisme. Adapun ciri-ciri sastra bacaan liar yaitu yang pertama, tidak berisi pengajaran bagi pembaca. Yang kedua, diterbitkan oleh penerbit tak bertanggung jawab. Yang ketiga, dipengaruhi oleh ideologi sosialis dan komunis. Yang keempat, mengandung narasi kritik atau gagasan untuk memperoleh kemerdekaan. Adapun contoh dari sastra bacaan liar, yaitu sastra bacaan liar Harapan Menuju Kemerdekaan, karya Agus Sultan. Selanjutnya ada sastra koran. Nah, sastra koran adalah karya sastra yang diterbitkan di koran, seperti puisi, prosa, atau drama. Istilah ini tidak merujuk pada genre sastra tertentu, melainkan karya sastra yang memanfaatkan koran sebagai media publikasi pertamanya. Adapun ciri-ciri dari sastra koran yaitu sastra koran bisa menjadi wadah bagi sastrawan pemula dan mapan. Yang kedua ada sastra koran dapat mempengaruhi kecenderungan estetik sastra modern Indonesia. Yang ketiga, sastra koran dapat menjadi indikator kualitas karya sastra yang dibuat. Contoh dari sastra koran yang populer yaitu Cerita Bersambung karya Seno Gumira Aji Dharma yang diterbitkan di Harian Jawa Pos. Selanjutnya ada sastra dari Max Havelaar. Salah satu sastra terkenal yaitu sastra dari karya Max Havelaar yang berisi mengenai kritik terhadap sistem tanah paksa dan menyoroti penderitaan rakyat di Indonesia. Selanjutnya ada Balai Pustaka. Balai Pustaka sendiri pada awalnya adalah komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat atau komisi for the Icelandic School and Full Sector yang didirikan pada tahun 1908. Nah, komisi ini dimaksudkan untuk memerangi bacaan liar yang banyak beredar pada awal abad ke-20. Adapun ciri-ciri sastra dari Balai Pustaka yaitu yang pertama, menggunakan bahasa Melayu tingkat tinggi, yang kedua, bertemakan daerah seperti adat istiadat, budaya, dan kedaerahan. Yang ketiga, berisi pertentangan paham antara kaum tua maupun kaum muda. Yang keempat, didaktis, memuat pesan moral yang mendidik. Yang kelima, menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Yang keenam, sebagian besar beralur maju. Nah, contoh dari sastra Balai Pustaka yang populer yaitu dari karya Siti Nurbaya, yakni Marah Rusli. Selanjutnya yang kedua ada sastra Indonesia periode tahun 1933 sampai 1942. Adapun contohnya yaitu yang pertama Pujangga Baru, didirikan oleh Sultan Takdir Ali Syabana pada Mei tahun 1933 untuk menciptakan kesusastraan baru yang relevan dengan semangat zaman dan menyatukan sastrawan di Indonesia. Pujangga Baru berfokus pada sastra, kebudayaan, dan masalah sosial di masyarakat. Pujangga Baru berperan penting dalam mengembangkan bahasa sastra Indonesia, mengesampingkan bahasa Melayu dan menggabungkan bahasa daerah serta bahasa asing.
Tokoh penting dari Pujangga Baru ini yaitu ada Sultan Takdir Ali Syabana yang menekankan pentingnya sastra Indonesia yang modern dan mencerminkan perjuangan kesetaraan perempuan serta nasionalisme dalam karyanya seperti Layar Terkembang. Selanjutnya yang kedua ada polemik kebudayaan. Artikel menuju masyarakat dan kebudayaan baru oleh Ali Syabana memicu berbagai polemik tentang kebudayaan, bahasa, dan pandangan hidup antara berbagai tokoh. Polemik ini terjadi dalam 3 tahap besar antara tahun 1935 sampai 1939 dengan kritik terhadap kebudayaan Indonesia masa lalu dan dukungan terhadap kebudayaan Barat. Berbeda halnya dengan Pujangga Baru yang hanya berfokus pada kebudayaan Indonesia yang menjadi bagian dari kebudayaan universal. Selanjutnya yang ketiga ada sastra Indonesia periode tahun 1942 sampai 1945. Nah, sastra Indonesia pada masa ini dipengaruhi oleh propaganda-propaganda dari Jepang dengan banyak karya mendukung ideologi dari Jepang melalui media seperti surat kabar maupun dari film. Beberapa karya sastra yang berfokus pada semangat nasionalisme dan perjuangan rakyat, namun ada pula sastrawan yang menolak dan menulis dengan berbagai sindiran. Contoh tokoh-tokoh seperti Chairil Anwar, Idrus, dan Amal Hamzah sangat kritis terhadap kebijakan dari Jepang. Yang keempat, sastra Indonesia periode tahun 1945 sampai 1961. Nah, pada periode ini, sastra berkembang pesat dalam berbagai bentuk seperti puisi, cerpen, novel, maupun drama, dengan tema kemanusiaan, hak asasi manusia, dan ekspresi kehidupan batin. Adapun contohnya yaitu yang pertama, Gelanggang Seniman Merdeka. Gelanggang Seniman Merdeka adalah suatu perkumpulan seniman yang didirikan pada tahun 1946 di Jakarta. Perkumpulan ini diprakarsai oleh Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Apin. Adapun tujuan dibentuknya perkumpulan ini yaitu yang pertama membebaskan diri dari pengaruh angkatan sebelumnya dan pihak penguasa yang dianggapnya munafik. Yang kedua membebaskan kreativitas seni. Yang ketiga menyatakan sikap perjuangan melalui berbagai karya. Yang keempat menggugat hubungan antara perjuangan kebudayaan dengan kekuasaan politik. Adapun contoh karya sastra pada masa ini yang populer yaitu Kerikil Tajam dari karya Chairil Anwar. Selanjutnya yang kedua adalah Lembaga Kebudayaan Rakyat, yaitu Lembaga Lekra. Adalah suatu organisasi kebudayaan yang didirikan pada tahun 1950. Nah, Lekra ini didirikan oleh tokoh-tokoh PKI seperti DN Aidit dan Giotto, serta penulis MS Hasar dan AS Darta. Nah, tujuan dari dibentuknya Lekra ini yaitu yang pertama mendorongnya seniman, penulis, dan guru untuk mengikuti doktrin realisme sosialis. Yang kedua, mengajak para seniman untuk mewujudkan Republik Indonesia yang demokratis. Yang ketiga, membentuk identitas kebudayaan nasional. Dan adapun contoh karya sastra yang populer pada masa ini yaitu Kidung Dobrak, Salah Hurus, puisi karya DN Aidit. Adapun yang kelima yaitu sastra Indonesia periode tahun 1961 sampai 1971. Nah, pada periode ini merupakan periode yang penuh akan pergolakan dengan banyaknya pertentangan para sastrawan yang mewakili kepentingan dan golongannya masing-masing. Tergambar dengan adanya perbedaan ideologi yang berdampak langsung terhadap perkembangan sastra Indonesia, yakni dengan merasuknya ideologi dalam diri sastrawan maupun dalam karya sastra yang dihasilkannya. Hal ini dapat terbaca dengan jelas dalam polemik antara sastrawan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang mengusung nilai-nilai realisme sosial dengan sastrawan Manifest Kebudayaan atau yang lebih kita kenal dengan Manikebu yang mengusung nilai-nilai humanisme universal. Yang keenam, sastra Indonesia periode tahun 1971 sampai tahun 1998. Nah, setelah melewati berbagai masa-masa yang penuh konflik di tahun sebelumnya, kesastra Indonesia menapaki tahap pematangan dengan munculnya berbagai bentuk-bentuk sastra yang jauh meninggalkan konvensi tahun sebelumnya. Periode ini ditandai dengan pematangan sastra Indonesia dan semakin bebasnya ekspresi para sastrawan melalui beberapa pemberontakan sastra seperti yang pertama, sastra populer, yang kedua sastra eksperimentasi, yang ketiga pengadilan puisi, dan yang terakhir sastra akademi atau fakultas sastra.
Baik, yang terakhir kita masuk ke periodisasi terakhir yaitu sastra Indonesia periode tahun 1998 hingga saat kini. Nah, periode terakhir ini dalam perkembangan kesusastraan Indonesia modern ditandai dengan kemunculan pengarang-pengarang perempuan yang karyanya tidak hanya banyak dipuji dari pengamat sastra, tetapi diapresiasi oleh masyarakat dengan banyaknya buku yang terjual. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat menjadikan internet sebagai media ekspresi tanpa batas, tanpa sensor, sehingga menjadi ruang bagi penulis-penulis yang tidak tertampung oleh media tulis seperti koran, majalah, dan penerbitan sebagainya. Kalian pernah nggak berpikir kenapa sastra terus berkembang dari zaman ke zaman? Ternyata ada banyak faktor yang mempengaruhinya loh, dari mulai kebijakan pemerintah sampai peran media. Semua ikut adil dalam membentuk dunia sastra seperti yang kita kenal sekarang. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada faktor kebijakan pemerintah. Di daerah reformasi, pemerintah sering memberikan lebih banyak beberapa kebebasan berekspresi dibanding masa Orde Baru. Kalau dulu banyak karya sastra yang disensor dan dilarang beredar. Sekarang, tema-tema sebelumnya yang dianggap tabu, seperti seksualitas dan tubuh, mulai banyak muncul di sastra Indonesia. Ini karena aturan ketat yang dulu membatasi para penulis sudah mulai longgar. Jadi, mereka bebas mengungkapkan ide dan gagasan mereka. Nah, yang kedua, faktor ekonomi. Ternyata ekonomi juga berperan pengaruh besar dalam perkembangan sastra. Penerbit tentu ingin buku mereka yang terbitkan laris di pasaran. Makanya mereka lebih cenderung memilih karya yang punya peluang besar yang menarik bagi pembaca. Misalnya, novel-novel membahas tentang tema seksual dari penulis seperti Dijar Maesa Ayu, Ayu Utami, Vira Basuki cukup diminati karena dianggap relevan dan banyak bagi pembaca saat ini. Yang ketiga, faktor ideologi. Nggak cuma faktor ekonomi dan kebijakan, ideologi juga punya besar dalam perkembangan sastra. Salah satunya adalah feminisme, terutama feminisme radikal. Banyak penulis perempuan menggunakan sastra bentuk perlawanan terhadap sistem patriarki dengan mengangkat tema seksual dan tubuh. Perempuan sebagai simbol kebebasan. Tapi di sisi lain ada juga dugaan bahwa realisme dan kapitalisme berperan melalui pendanaan yang diberikan ke lembaga-lembaga sastra tertentu. Jadi, perkembangan sastra juga dipengaruhi oleh pentingnya global. Nah, yang keempat, faktor politik sastra. Kalau dulu dunia sastra sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti H.B. Jassin dan majalah Horizon. Mereka jadi semacam otoritas yang menentukan standar karya sastra. Tapi sekarang peran itu sudah tergeser karena media massa digital dan plafon digital. Sastrawan yang karyanya viral di media sosial langsung dikenal luas tanpa perlu pengakuan dari lembaga-lembaga sastra tradisional. Jadi, bisa dibilang politik sastra kini lebih dinamis dan terbuka untuk siapa saja. Wait, masih ada satu materi lagi nih. Kira-kira materi apa ya? Jadi, di sini aku akan menyampaikan peran penting sastra dalam kehidupan masyarakat. Jadi teman-teman, sastra itu memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat baik dari segi budaya, sosial, maupun politik. Sastra tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sastra berfungsi sebagai media penyampaian ide, kritik, dan refleksi masyarakat. Bagaimana sih peran sastra dalam kehidupan masyarakat? Jadi, sastra memiliki peran utama dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama, sastra sebagai cerminan budaya dan identitas bangsa. Sastra merefleksikan nilai, tradisi, dan pola pikir suatu masyarakat sehingga membantu memahami budaya dan identitas nasional. Contohnya, karya Siti Nurbaya mencerminkan konflik adat dan modernitas, sedangkan puisi karya Chairil Anwar menggambarkan semangat perjuangan. Yang kedua, sastra sebagai sarana pendidikan dan penyebaran nilai. Sastra mendidik melalui pesan moral dan etika, baik dalam konteks formal maupun informal. Contohnya, Laskar Pelangi, menginspirasi tentang pentingnya pendidikan dan perjuangan. Yang ketiga, sastra sebagai sumber hiburan dan ekspresi kreatif. Sastra menghibur melalui cerita, puisi, dan drama sambil menjadi wadah ekspresi perasaan dan pemikiran penulis. Yang keempat, sastra sebagai alat kritik sosial.
sastra menjadi medium kritik terhadap ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi seperti dalam Animal Farm karya George Orwell dan Bumi Manusia karya Pramoedya Anantathur. Yang kelima, sastra sebagai meningkatkan empati dan kesadaran sosial, yang dimana melalui kisah-kisah manusiawi, sastra menumbuhkan rasa empati dan kesadaran sosial pada pembacanya. Yang keenam, sastra sebagai pendorong perubahan sosial. Sastra sering memicu perubahan sosial dan politik dengan menyuarakan ketidakadilan seperti Uncle Tom's Cabin yang mendorong perlawanan terhadap perbudakan. Yang ketujuh, penghubung antar generasi. Sastra menjaga kesinambungan budaya dan sejarah yang memungkinkan generasi muda memahami perjuangan dan nilai leluhur seperti dalam epos Mahabharata dan Ramayana. Nah, jadi teman-teman, dapat kita simpulkan secara keseluruhan, sastra berperan besar dalam membentuk budaya, kesadaran sosial, dan perubahan masyarakat, sekaligus menjadi jembatan antar generasi. Champions, Harmony of Champions akan segera dimulai. Games kedua, Memorize. Adapun peraturan games Memorize. 1. Setiap kelompok mengirimkan 3 perwakilan anggota kelompoknya. 2. Peserta yang dipilih akan diberikan waktu selama 5 menit untuk mengingat materi yang telah diberikan. 3. Setelah 5 menit berlalu, kami akan mengambil kembali kertas materi yang diberikan. 4. Saat dimulai games Memorize, peserta akan mendapatkan pertanyaan terkait materi yang telah diingat. Champions, Games Memorize dimulai. Soal pertama. Karya sastra yang muncul pada periode 1850 sampai dengan 1933 adalah. Soal kedua. Sastra Indonesia periode 1933 sampai 1942 mulai muncul pada tahun. Soal ketiga. Sebutkan 3 karya sastra yang muncul pada periode 1945 sampai 1961. Speed Challenge berakhir.